Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Teh Ocha. Hari ini Teh Ocha mau ngelanjutin video sebelumnya. Jadi karena kemarin digantung nih ya sampai O aja. Nah, Teh Ocha hari ini mau ngelanjutin dari P sampai Z. Nah, karena Teh Ocha udah janji harus nepatin janji dong. Dan hari ini Teh Ocha mau ngelanjutin itu sampai beres. Nah, kalau kita udah beres, kalian udah bisa, Teh Ocha mau ngejelasin dari A ngulangin lagi sampai Z dan sama contohnya. Jadi kalau misalkan kalian udah bisa BC-nya, nanti aku bakal ngasih contoh. Misalkan A it's for apple. Nah, kalau misalkan kalian udah ngerti A itu buat apa, nanti aku bakal kasih contoh. A is for apple, B atau B it's for bowl, and C it's for cat. Nah, contohnya seperti itu. Dan hari ini Teh Ocha mau ngelanjutin video sebelumnya dulu ya. Jadi biar kalian ngerti dari A sampai Z dulu. Oke, mari kita mulai. Kita tulis dari P dulu atau P. Q R S T. Nah, Teh Ocha udah tulis P Q R S T. Kok agak susah ya bacanya? Tenang, Teh Ocha bakal seperti biasa ngasih tahu cara bacanya. Sekarang kita tulis, ini adalah P, dalam bahasa Inggris adalah P. Dan Q adalah Q. Setelah Q, kita ke R. R dalam bahasa Inggris atau dibaca dalam bahasa Inggris adalah R. Tapi R-nya, R kalau dalam bahasa Indonesia, R-nya kedengeran R. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak kedengeran, alias kayak nggak begitu jelas. Jadi dibacanya R, R, R. Coba ya, nanti kalau kalian udah bisa, nanti kalian bakal bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Nah, Teh Ocha kasih contoh ya, kalau kita mengucapkan R itu nggak jelas atau nggak R, bukan R ya, tapi R. Nah, kalau udah R, kalian bisa bilang R, kalian pasti bisa bilang really. Jadi really, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia pasti bilangnya really dong, karena ini adalah R. Ya, kalau kita bilang itu R, ternyata dalam bahasa Inggris itu bukan R atau bukan R, tapi R. Jadi dibacanya really, really, gitu. Really. Jadi ketika kalian berbicara dengan orang bule nih, pasti ada kayak sesuatu ketika dia menceritakan sesuatu, terus kalian tuh kayak make sure atau meminta apakah itu tuh benar gitu, bertanya, are you sure? Are you sure? Atau really gitu kan. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian udah bisa bilang R, kalian pasti bilang dalam bahasa Inggrisnya pasti bakal lancar banget. So kita hapus dulu, kita kembali ke topik. Nah, setelah R kita ke S. S seperti ini, dibacanya S juga. Jadi P Q R S T. Nah, T dalam bahasa Inggris adalah T. Seperti ini. Setelah T, kita ke U. Setelah U, kita ke V. Setelah V, kita ke W. Setelah W, kita ke X. Setelah X, kita ke Y. Setelah Y, kita ke Z. Nah, seperti ini setelah aku tulis, dan aku bakal tulis cara membacanya atau cara mengucapkannya. U, ini adalah U. Jadi setelah T, U, V. W. Seperti ini. Aku tulisnya kayak gini ya, biar kalian nggak salah baca atau nggak salah mengucapkan. Karena ini itu adalah dalam bahasa Indonesia W ya. W atau U, P, W, X, Y, Z. Nah, dalam bahasa Inggris itu W,
V U V W X. Ini tulisnya X atau dibacanya juga X. Kalian ketika mengucapkan sesuatu ada X-nya harus kedengeran kayak example seperti itu. Kalau X itu harus kedengeran X-nya. Kalau misalkan udah tahu cara mengucapkan X, kalian pasti bakal bisa bilang example gitu ya. Example itu kayak contoh. Dan setelah kita ke X, kita ke Y. Y itu Y ya. Nah, kita tulisnya seperti ini aja biar kalian langsung mengucapkan atau cara mengucapkannya. Jadi kita baca dari atas dulu yuk. P Q R S T U V W X Y and G. Seperti ini. Nah, aku mau tanya sama kalian, dari huruf ini mana sih yang kalian gak bisa atau susah cara mengucapkannya? Dan sebenarnya semuanya itu gampang karena aku udah mengucapkan dan juga kasih contoh seperti ini. Ini adalah cara pengucapannya seperti biasa, tulis seperti ini. Dan saya selalu menuliskan bagaimana cara mengucapkannya atau juga dikasih contoh ya. Sama seperti ini, P, P, Q, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and G. Nah, seperti itu kemarin aku ngajarin dari atau kita belajar lah ya. Aku nggak ngerasa ngajarin kalian karena I'm not really good in English. Sama seperti yang aku bilang dari pertama, aku tuh nggak pinter-pinter banget. Bukan pinter lagi sih ya, nggak bisa dalam bahasa Inggris. Tapi aku cuman mengerti sedikit karena aku pernah bekerja dan aku pernah punya pengalaman dalam bahasa Inggris. Walaupun sedikit, tapi aku pengen berbagi sama kalian. Dan ya at least kalian bisa mengucapkannya dalam percakapan bersama orang bule, atau misalkan biar bahasanya gaul gitu ya kan sama teman-teman. Kalian bisa ngomong bahasa Inggris, wow kelihatannya kayak enak banget gitu ya, pintar bahasa Inggris. Dan saya kasih tahu ya sama kalian kalau bahasa Inggris itu internasional. Jadi kalian mau ke Cina, mau ke Jepang, mau kemana-mana pun itu pasti menggunakan bahasa Inggris itu akan tertolong gitu. At least kalian bisa bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu di mana-mana pasti ada yang bisa. Mau satu atau dua orang pasti bisa menerjemahkan gitu. Ataupun juga di semua negara pasti ada tulisan bahasa negaranya, misalkan Cina. Terus pasti di bawahnya ada bahasa Inggrisnya, seperti itu. At least kalau kalian udah bisa baca, udah ngerti bahasa Inggris, kalian kalau pergi kemana-mana itu nggak ribet gitu. Kalian bisa baca dan bisa bertanya gitu ya. Nah, Teocha mau baca sekali lagi sama kalian dari sini sampai sini ya. Jadi dari P, ini P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and G. Nah, untuk kalian yang belajar hari ini, kalian wajib atau harus bisa membedakan antara P dengan V. P, V, P, V, P, V. Itu tuh jangan sampai ketuker ya, karena kalau ketuker ya sama seperti biasa bahasa Inggris itu, kalau ketuker atau salah pengucapannya itu akan salah juga artinya. It's completely wrong. Sama seperti U ya, dari U, V, W, X, Y, and Z. Ini tuh sebenarnya ada yang susah kalau menurut saya waktu pertama mengucapkan, karena nggak bisa membedakan antara V dengan P. Kalau P, kadang aku menyebutnya F juga ya kan, kadang ketukar sama V, seperti itu. Jadi untuk kalian yang belajar hari ini, kalian wajib ngapalin atau bisa membedakan antara P dengan V. P, V, P, V. Seperti itu ya. Jadi hari ini belajarnya cukup sampai di sini aja. Teocha pamit undur diri. Untuk kalian yang belajar hari ini, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang baru nonton, kalian wajib nonton video sebelumnya agar kalian bisa belajarnya dari awal ya. Teocha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.